Sebagai agen perubahan dalam perbaikan dan pengawasan pembangunan, mahasiswa dituntut untuk lebih peka dan kritis dalam mengawal pembangunan di Aceh. Sebab itu, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah meminta seluruh mahasiswa di Aceh untuk bersama-sama mengawal pembangunan serta menyampaikan kritik yang membangun supaya pembangunan bisa berjalan dengan baik dan juga efektif. Hal itu disampaikan PLT Gubernur Aceh saat menghadiri audiensi bersama jajaran mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Islam Negeri UIN Araniri di Cafe Paradigma, Banda Aceh, Minggu 2 Februari 2020. Saya berharap melalui adik-adik mahasiswa ini bisa menjadi pengawas bagi penguasa, karena penguasa itu tidak lekang dari kekhilafan. Maka itu butuh kritikan agar penguasa yang memimpin dapat bergerak dan juga bekerja dengan semestinya, kata Nova. Sebagai kepala pemerintahan Aceh, Nova mengaku tidak pernah anti terhadap kritik. Justru kritikan menjadi suplemen bagi pemerintah untuk terus berbenah dan bekerja lebih baik lagi, sehingga pembangunan daerah bisa berjalan dengan optimal. Tapi sebagai mahasiswa harusnya mengkritik secara santun dengan menggunakan bahasa dan diksi yang baik. Jangan menggunakan bahasa yang kotor dan tidak santun. Itu sangat tidak etis, ujar Nova. Ia mengatakan saat ini pemerintah Aceh terus berupaya membenahi birokrasi ke arah yang lebih baik lagi, seperti pemberdayaan dana zakat juga sedang digodok oleh pemerintah Aceh supaya bisa tepat sasaran dan juga efektif. Sama halnya dalam penurunan angka kemiskinan di Aceh, sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah Aceh dalam menurunkan angka kemiskinan, seperti memberikan pelatihan vokasi kepada kaum milenial, membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah. PLT Gubernur juga menuturkan semua itu dilakukan semata-mata untuk meningkatkan martabat bangsa Aceh dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik lagi untuk menuju Aceh sejahtera. Lapangan kerja itu juga harus dioptimalisasi, Pak. Kalau hari ini sangat bagus MOU dengan Uni Emirat Arab terkait investasi di Aceh. Seandainya potensi zakat itu dapat kita gunakan untuk investasi, zakat kan infak kan bisa kita gunakan untuk investasi, Pak. Memang kita lihat sekarang hasil dari yang dicapai oleh pemerintahan itu angka kemiskinan turun, walaupun secara data BPS kita masih angka kemiskinannya ke nomor 1 lah di Aceh, di Sumatera. Tetapi jangan kita samakan indikator angka kemiskinan di tahun 2002 sama 2020. Kalau di 2002 atau di tahun 2000-an lah, itu memang angka kemiskinan, indikator kemiskinan kita lihat orang yang tidak ada beras, kan? Orang yang tidak mempunyai rumah, orang yang tidak bisa membeli pakaian. Tetapi kalau sekarang indikator kemiskinan itu lebih kepada seperti yang disampaikan oleh Rizky tadi, lebih ke sulitnya administrasi. Contoh, kita susahnya biaya sekolah, susahnya biaya kuliah. Itu kalau lebih sekarang. Dan adik-adikku sekalian, dari sana negeri kita sejahtera kalau tidak melalui dunia bisnis. Negeri ini kalau mau sejahtera harus melalui dunia bisnis. Kalau besarnya namanya investasi, kecil namanya IKN. Anda punya masa depan juga untuk Aceh, nggak usah terlalu takut. Tadi dikatakan Anda bisa masuk startup, menjadi UMKM, IKN. Anda bisa masuk menjadi petani milenial, juga ada skema yang sedang dibangun. Nanti Blok B bulan November, kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah Aceh, Pak Gubernur sudah mengambil alih Blok B yang akan menyerap tenaga kerja 600 orang untuk tahun depan, Pak ya. 600 orang tenaga yang akan dibutuhkan, mudah-mudahan itu dari kalangan universitas sendiri bisa dipenuhi sesuai kualifikasinya. Ada investasi yang sudah real dilakukan di Aceh, mulai dari Medco, dan yang terakhir adalah perusahaan minyak yang salah satu terbesar di dunia, Repsol di Pidijaya, akan membutuhkan tenaga kerja lokal juga yang akan ribuan, Pak, saya dan 100 ekonomi, Pak. Ada 4, jadi itu juga lupa saya. Ada Repsol, Mubadala, Zara Tank, satu lagi apa? Itu bulan April sudah kebor. Itu real, itu investasi yang real. Offshore. Ya, selama ini ada yang bilang investasi hanya MOU, ya dulu ada. Tapi tahun ini alhamdulillah kita semua sudah mulai real, ada 4 yang dikatakan, dan ada ruang bagi ribuan tenaga kerja untuk
kita isi, dan itu adalah ruang-ruang kita. Yang penting kita jangan negativisme mulai kita hapus, kita optimis, dan ternyata ada ruang-ruang yang terbuka.